Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Meida Anjani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Esa Unggul Jakarta. Saya di sini akan membawakan sebuah materi yaitu tentang teknik penulisan laporan. Di sini saya akan memberitahu tentang definisi dan pengertian dari laporan, tujuan dan fungsi laporan, jenis-jenis laporan, sistematika laporan, langkah-langkah menulis laporan, bagian-bagian pokok laporan, dan contoh laporan. Definisi dan pengertian dari laporan. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau suatu badan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, dan lain-lain yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain yang berkepentingan. Data dalam laporan harus berisi fakta-fakta. Secara khusus, laporan digunakan untuk urusan kedinasan. Tujuan pembuatan laporan. Pertama, sebagai bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. 2. Agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau tugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Dan yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Ada pula fungsi laporan. Fungsi laporan pertama adalah penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. 2. Pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seseorang, pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. 3. Bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pemimpin memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Jenis-jenis laporan. Terdapat 7 jenis laporan untuk kepentingan perusahaan dan pendidikan sebagai berikut. 1. Laporan yang berbentuk formulir isian. 2. Laporan yang berbentuk surat. 3. Laporan yang berbentuk memorandum. 4. Laporan perkembangan dan laporan keadaan. 5. Laporan berkala. 6. Laporan laboratoris. Dan 7. Laporan formal dan semi formal. Sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, ada 3 struktur teks laporan hasil, yaitu sebagai berikut. 1. Definisi umum. Definisi umum dalam pengembangan paragrafnya berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Definisi umum juga bisa disebut sebagai bagian pembukaan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara rinci. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Deskripsi manfaat menjadi bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah pembuatan laporan. Pertama, melakukan kegiatan observasi. Mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. 2. Menulis laporan kerangka. Setelah data hasil observasi terkumpul, kemudian menulis kerangka laporan. Kerangka laporan meliputi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. 3. Menulis laporan lengkap. Kerangka laporan di atas dapat dikembangkan berdasarkan data observasi yang dikumpulkan menjadi laporan yang utuh. 4. Menyunting penulisan laporan. Pada penulisan laporan perlu adanya proses penyuntingan. Menyunting dengan memperhatikan kebenaran struktur kalimat
ketepatan penggunaan ejaan, dan ketepatan penggunaan tanda. Pokok-pokok bagian laporan. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantarkan dan mengajak membaca mengetahui isi laporan. Jadi, pendahuluan memuat latar belakang persoalan, apa sebabnya laporan dibuat, apa maksud penulisan, apa sesungguhnya perihal yang akan dikupas. Singkatnya, di samping mengajak memasuki alam pikiran penulis, yang membaca harus merasa tertarik setelah membaca pendahuluan untuk terus membacanya. 2. Batang tubuh laporan. Batang tubuh laporan biasanya mengandung uraian tentang 1. Fakta dan data pelaksanaan kegiatan, 2. Fakta tentang tujuan yang telah dicapai, 3. Masalah-masalah yang dihadapi, 4. Pembahasan atau analisis masalah setelah diuraikan dan ditunjukkan faktanya. 3. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hal-hal yang besar dalam kurung garis-garis besar dalam penyajian bab sebelumnya. 4. Saran. Saran adalah semacam terapi atau pengobatan. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lampiran. Lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak dimasukkan dalam teks laporan. Apabila dimasukkan dalam teks laporan, dapat mengganggu kontinuitas laporan dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian mengenai hal-hal yang diuraikan dalam teks laporan. Contoh laporan. Laporan pembuatan buket bunga. Judul: membuat buket bunga. Tujuan: dengan modal yang tidak terlalu besar, juga dengan bahan dan alat yang tidak terlalu banyak, kita dapat membuat buket bunga untuk orang terkasih dan orang tersayang, dan banyak diminati masyarakat dengan harga yang terjangkau. Alat dan bahan. Alat: garis, gunting, pulpen, lem tembak. Bahan: kain flanel 2 warna, kertas tisu, isi lem tembak, pita 50 cm, dan kawat. Langkah pembuatan. 1. Siapkan semua alat dan bahan. 2. Lakukan langkah pertama dengan mengguntingkan kain flanel secara memutar berpola seperti berbentuk oval. 3. Setelah itu buatlah bunga dari pola tadi dengan cara menggulungkannya secara memutar mulai dari ujung polanya dan beri lem tembak pada gulungan terakhir yang dimaksudkan supaya bunga berbentuk dengan kokoh. Lakukan langkah ini pada kedua pola lainnya hingga semua terbentuk menjadi bunga sesuai ukuran buket. 4. Berikan kertas tisu pada bunga yang sudah dirangkai. 5. Setelah selesai, ikat pita pada bagian pegangan buket. Rancangan anggaran biaya kain flanel 2 50.000, lem tembak 75.000, isi lem tembak 5 15.000, lem kertas 5.000, pulpen 3.000, penggaris 3.000, pita 10.000, kawat 20.000. Jadi total biaya semuanya adalah 181.000. Terima kasih.